Kamu begitu lemah sampai-sampai memikirkan untuk menyerah. Lembut, rapuh, berpikir bahwa perjuanganmu adalah kutukan. Kamu meyakinkan dirimu bahwa hidup tidak adil, bahwa alam semesta melawanmu. Itu bukan kebenaran, itu suara pecundang, suara anak yang menangis karena jalan tidak mudah. Dengarkan baik-baik, perjuanganmu bukan hukuman, itu medali kehormatan. Itu tanda bahwa kamu terpilih. Tuhan tidak memberikan tugas para elit kepada pengecut. Dia tidak menaruh pedang paling tajam di tangan orang yang takut pada bayangannya sendiri. Dia memberimu perang ini, dengan tingkat kesulitan ini, untuk satu alasan, karena di kedalaman jiwamu terdapat kemampuan untuk menang. Kamu telah dipilih sebagai seorang pejuang. Kesulitan perjuanganmu mencerminkan seberapa besar kemuliaan yang bisa kamu raih. Tapi kamu, alih-alih bertarung, malah memikirkan menyerah. Kamu membuang energimu untuk mengeluh, bukannya menajamkan senjatamu. Apakah kamu mengerti betapa hianatnya tindakan itu? Itu seperti meludah ke wajah Sang Pencipta yang menilai kamu layak menghadapi tantangan. Itu seperti berkata, aku gagal, aku lemah, aku palsu. Itulah kekafiran yang sesungguhnya. Karena Tuhan tidak peduli pada air matamu, tidak peduli pada lelahmu, tidak peduli pada kurangnya semangatmu. Itu masalah manusia lemah. Dia tidak menilai alasanmu, tapi hasilmu. Dia tidak ingin doa kosongmu di malam hari, dia ingin keringatmu, darahmu, dan disiplinmu ketika tubuhmu berteriak agar berhenti. Itulah satu-satunya ibadah yang diterima. Bangkitmu, berkali-kali, terluka, lelah, tapi tanpa menyerah, itulah ibadah yang sejati. Lihat orang lain, budak-budak Matrix. Hidup mereka mudah, membosankan, dan bisa diprediksi karena mereka sepele. Keputusan terbesar mereka, serial apa yang ditonton atau ponsel apa yang dibeli dengan utang. Mereka hidup dalam mode mudah. Hadiah mereka adalah dilupakan. Sedangkan kamu ditempatkan di mode legendaris. Dengan rasa sakit, penderitaan, dan tekanan. Karena takdirmu bukan untuk lewat tanpa jejak, takdirmu adalah membuktikan bahwa kamu layak menghadapi tantangan. Di ujung terowongan tidak ada akhir bahagia, melainkan tahta. Setiap kali kamu memilih untuk bersantai daripada menjalankan kewajiban, setiap kali kamu memilih kenyamanan daripada disiplin, kamu tidak hanya gagal dalam tugasmu, tetapi juga mengkhianati satu-satunya kekuatan yang percaya padamu sebelum kamu percaya pada dirimu sendiri. Kamu memberi musuhmu bukti kelemahanmu. Kamu menegaskan bagi para munafik apa yang selalu mereka inginkan, melihatmu kalah. Rasakan sakitmu bukanlah kekacauan. Itu memiliki tujuan. Perjuanganmu adalah tungku yang meleburkan pria. Kamu dilempar ke dalam api untuk melihat apakah kamu akan berubah menjadi abu, atau keluar sebagai pedang dari baja legendaris, kuat, tajam, dan tak tergoyahkan. Pertempuran sudah dimulai. Kamu tidak memintanya, tapi kamu berada di dalamnya. Kekalahan bukanlah pilihan, itu adalah bunuh diri spiritual. Bangkitlah. Perbaiki perisaimu. Bertempurlah seolah jiwamu tergantung pada setiap pukulan, karena memang begitu. Setiap detik keraguanmu memberi musuh keuntungan. Dan kamu, duduk, mendengar ini, berdarah, mengangguk, merasakan bulu kuduk merindingnya akan hilang begitu kamu menutup video ini dan kembali ke hidupmu yang sepele. Inspirasi adalah narkoba termurah di pasaran. Bukan senjata. Senjata sejati adalah tindakan. Musuhmu bukan naga legendaris. Musuhmu adalah bisikan dalam kepalamu yang mengatakan bahwa kamu pantas untuk bersantai, bahwa kamu bisa memulai besok, bahwa 1 jam bermain video game adalah hadiah yang adil setelah 8 jam kerja biasa. Itulah setanmu. Itulah musuh sejati. Dan setiap hari, kamu membuatnya duduk di tahta dalam pikiranmu. Kamu bersujud di hadapannya. Perang bukan besok. Bukan medan laga legendaris di masa depan. Perang adalah sekarang. Di sini. Dalam keputusanmu untuk bangkit dari kursi dan melakukan 100 push-up daripada membuang waktu dengan hal-hal remeh. Dalam pilihanmu minum air daripada racun manis. Inilah medan pertempuranmu. Inilah nasibmu yang dipertaruhkan. Pertempuran sejati terjadi dalam detail kecil, pada momen ketika kamu memilih membuka buku untuk memperkuat pikiranmu daripada menyalakan televisi untuk menidurkan diri. Setiap keputusan adalah sebuah pertempuran. Dan kenyataan yang keras adalah bahwa kamu kalah dalam sebagian besar pertempuran ini hari demi hari, akumulasi kekalahan, lalu bertanya-tanya mengapa hidupmu penuh kekacauan.
Sistem modern ingin menghancurkanmu, mengubahmu menjadi pria tanpa kekuatan. Mereka menjual ilusi seperti keseimbangan dan ketenangan batin, menghias kelemahan seolah itu adalah kebajikan. Itu bohong. Cinta sejati pada diri sendiri bukanlah memanjakannya, tetapi memperlakukannya dengan ketegasan. Menatap cermin setelah hari malas dan merasakan jijik sedemikian rupa hingga bersumpah, aku tidak akan menjadi pria lemah itu lagi. Martabat sejati adalah memaksa dirimu melakukan hal yang sulit, yang menyakitkan, karena kamu tahu di balik rasa sakit itu terletak keagungan. Namamu, garis keturunanmu, harus menjadi kehormatan yang kamu angkat, bukan lumpur yang kamu injak. Setiap kesempatan yang kamu abaikan, setiap hari yang tidak kamu bangun, adalah noda pada nama itu. Kamu telah diberikan obor. Kamu bisa mengangkatnya ke puncak gunung untuk menerangi jalan bagi mereka yang datang setelahmu, tetapi kamu hanya menggunakannya untuk menghangatkan tanganmu sementara perlahan membeku di rawa perantaraan. Tuhan telah melakukan bagiannya, memberi kamu arena, memberimu musuh, dirimu yang lemah, dan menanamkan kemampuan untuk menang. Dan sekarang ia menunggu untuk melihat, apakah kamu termasuk pasukannya yang terpilih, atau sekadar versi gagal yang dibuang ke samping? Waktu terus berlari, musuh internalmu semakin kuat dengan setiap kompromi yang kamu buat. Berhentilah menunggu isyarat. Kamu adalah isyarat itu. Tindakan adalah satu-satunya jawaban. Menunggu adalah kematian perlahan. Hidup seperti figuran dalam film orang lain. Apakah kamu masih belum mengerti? Pertempuran ini bukan peristiwa sesaat. Ini adalah udara yang kamu hirup dari sekarang dan seterusnya. Kamu harus bernapas sebagai pejuang, sarapan dengan disiplin, dan makan malam dengan strategi. Tidak ada liburan, tidak ada waktu senggang. Setiap detik adalah waktu pertempuran, untuk maju, memperkuat bentengmu, mempelajari musuhmu. Musuhmu mengenalmu lebih baik daripada dirimu sendiri. Dia tahu setiap titik lemahmu, setiap tombol yang bisa dia tekan. Dia tahu kecanduanmu pada kepuasan instan. Dia tahu kamu lebih memilih notifikasi di ponsel daripada kepuasan lambat yang dalam dari membangun sesuatu yang nyata. Dia tahu kehendakmu mudah pecah seperti kaca murah saat mendapat tekanan pertama, dan dia memanfaatkannya. Dia memainkanmu seperti biola, setiap hari. Kamu pikir kamu yang membuat keputusan, tapi sebenarnya itu adalah bisikannya yang mendorong tanganmu ke ponsel, ke remote, ke kulkas. Ini bukan soal motivasi. Motivasi hanyalah ilusi, bersinar sesaat lalu hilang ketika kamu membutuhkannya. Lupakan itu. Yang kamu butuhkan adalah sistem baja, struktur yang tak tergoyahkan, yang memaksamu bergerak bahkan ketika tubuh dan pikiranmu berteriak menyerah. Protokol militer untuk hidupmu sehari-hari. Kapan kamu bangun? Tidak bisa dinegosiasikan. Apa yang kamu makan? Tidak bisa dinegosiasikan. Berapa jam kamu membangun karir dan imperiamu? Tidak bisa dinegosiasikan. Kamu harus menghapus opsi kegagalan dari program internalmu. Otakmu adalah komputer. Jika kamu membiarkannya menjalankan malas, ia akan melakukannya 99% dari waktu. Kamu harus menghapusnya dengan kekuatan. Dan waspadalah, kebanyakan orang di sekitarmu bukan sekutu, tapi agen kemalasan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lemah. Mereka melihatmu memanjat tembok dan berteriak, "Turunlah, percuma, di bawah sini ada bir dan keripik." Mereka mengundangmu ke kematian lambat kolektif dengan nama kesenangan. Setiap malam minum gula, setiap gosip kosong, setiap sesi keluhan tentang ketidakadilan dunia hanyalah operasi sabotase terhadap dirimu. Mereka menarikmu dari kakimu untuk mengembalikanmu ke lubang kanker bersama mereka, karena kebangkitanmu adalah cermin yang memantulkan keberanian mereka yang palsu, dan mereka membenci pantulan itu. Kamu harus menutup telingamu dari nyanyian palsu mereka. Kamu harus menjadi pulau benteng, kebal terhadap racun mereka. Allah memberimu pertempuran ini, tapi Dia tidak memberimu buku panduan. Kamu harus menulisnya sendiri, dengan darahmu, dengan setiap jatuh, dengan setiap kesalahan yang menyakitkan. Setiap pukulan yang kamu terima bukanlah kekalahan, tapi data, koreksi, pengalaman. Setiap kali kamu bangkit setelah dijatuhkan, rahangmu menjadi lebih kuat, kulitmu menjadi nama. Tapi masalahmu adalah kamu melihat setiap jatuh sebagai bukti kelemahanmu, bukan sebagai pelajaran gratis dalam pertempuran. Pemain catur tidak bunuh diri saat kehilangan ratunya. Dia mengubah strateginya dan terus bermain. Sedangkan kamu kehilangan pion dan melempar papan keluar jendela. Pikirkan warisanmu. Pikirkan anak-anakmu di masa depan.
Apakah kamu ingin nama keluargamu tertulis dalam buku sejarah, atau terhapus seolah-olah kamu tidak pernah ada? Karena jalurmu saat ini mengarah langsung ke kehampaan. Kamu hanya akan menjadi baris pudar dalam sejarah tanpa siapapun, hantu yang hanya menghirup udara selama beberapa dekade sebelum menguap tanpa jejak. Keabadian bisa dibeli. Harganya adalah disiplin, mata uangnya adalah rasa sakit yang produktif. Perang ini bukan untuk kebahagiaanmu, bodoh, tapi untuk keabadianmu. Untuk hakmu tetap ada setelah kubur. Dan disinilah kamu berdiri di medan perang, perisaimu hancur, musuh mendekat, dan kamu masih bertanya, apakah ini layak diperjuangkan? Pertanyaannya sendiri adalah jawabannya. Dan jawabanmu sekarang adalah, tidak. Alam semesta bersiap bertindak berdasarkan itu. Dan hukuman tidak akan datang sebagai petir dari langit, atau api dari atas, tapi sesuatu yang lebih dingin dan lebih keras, ketidakpedulian mutlak. Alam semesta tidak menghukummu. Alam semesta bahkan tidak peduli padamu. Ia mengabaikanmu. Kamu menjadi sekadar kebisingan di latar belakang, bukan lagi pemain dalam persamaan, tapi sekadar dekorasi. Kamu seperti pohon mati di level video game yang tak diperhatikan siapapun. Hidup tanpa jejak, tanpa bekas, adalah neraka sejati, dan kamu membayar tiket barisan depan untuk itu. Lihat tubuhmu, ini adalah satu-satunya medan perang yang diberikan kepadamu. Lihat tanganmu. Apakah ada bekas luka, kekerasan, ingatan dari kerja keras, membangun, mengangkat besi? Atau tanganmu lembut, lemah, terbiasa hanya membawa ponsel dan remote? Lihat sikapmu. Apakah ini sikap predator siap menerkam, atau sikap mangsa yang membungkuk menunggu pukulan terakhir? Tubuhmu adalah laporan akuntansi harian yang tidak bisa dipalsukan. Itu cerminan nyata disiplinmu atau kelalaianmu. Saat ini, tubuhmu berteriak di depan semua orang bahwa kamu adalah manajer gagal dari wadah tunggal yang diberikan kepadamu. Kamu mengisinya dengan sampah, membiarkannya melemah, mengubahnya dari senjata potensial menjadi kantong daging yang nyaris tidak bisa membawa otakmu dari sofa ke tempat tidur. Setiap partikel energimu adalah amunisi. Kamu memiliki jumlah peluru terbatas setiap hari, dan kamu menyia-nyiakannya dalam perang-perang sepele. Pertengkaran bodoh di kolom komentar Instagram. Kampanye panjang melawan bos virtual dalam game yang bahkan tidak ada. Menyekap tubuh dan pikiranmu dengan pornografi yang menguras, membuatmu menyerah, tanpa kehendak. Kamu mengirim pasukan terbaikmu untuk mati di garis depan yang sia-sia, yang tidak memberimu satu inci pun keuntungan. Dan yang terburuk, pertempuran-pertempuran itu sendiri merusak kerajaanku dari dalam. Sementara kerajaanku yang nyata, yang bisa memberimu kebebasan, kekuatan, dan penghormatan, dijaga oleh dua prajurit lemah, ketakutan, setengah hidup. Dan apa yang kamu lakukan? Mencari kunci rahasia. Video lain. Buku lain. Podcast lain. Semua itu sampah pengetahuan. Kamu hanyalah pengumpul informasi yang tidak menembakkan satu peluru pun. Kamu menumpuk senjata tapi tidak pernah menggunakannya. Seorang pejuang tidak diukur dari besarnya arsenalnya, tapi dari kemampuannya untuk bertarung. Dan sekarang, di tengah medan perang, kamu memegang senjata paling ampuh, duduk memolesnya, sementara musuh mengepungmu dan menajamkan pisaunya untuk memenggal lehermu. Kesendirian bukanlah hukuman. Itu adalah api tempat logam ditempa. Medan pembentukan selalu gelap, dingin, keras. Baja tidak dikuatkan di pesta, tapi dalam kesendirian yang membara dan tekanan yang mematikan. Kamu pikir membutuhkan tim untuk mendukungmu? Salah. Yang benar-benar kamu butuhkan adalah menutup mulutmu, mengisolasi diri dari kebodohan, dan bekerja dengan ganas sehingga pria biasa takut dengan keberadaanmu. Pria unggul pertama-tama adalah tentara dari satu orang. Menjadi kuat, berbahaya, bernilai, sampai orang lain tertarik pada cahayanya sendiri. Gerombolan mengikuti serigala alfa, bukan sebaliknya. Kamu mencari kelompok untuk menutupi kelemahanmu, sementara pemimpin sejati membangun kerajaan yang menarik kekuatan dengan sendirinya. Pertempuran bukan besok, tapi dalam 10 detik berikutnya. Dalam keputusan kecil yang akan kamu ambil begitu selesai membaca teks ini. Apakah kamu akan menutup halaman untuk membuka pintu pelarian lain? Atau akan berdiri sekarang dan menyatakan perang terhadap versi lemah dirimu yang hidup 1 menit lalu? Kamu pikir keputusan itu sepele. Tapi dalam pilihan-pilihan kecil inilah seluruh perang ditentukan. Dan aku tahu apa yang akan terjadi, kamu akan merasakan percikan. Teks ini akan mengalirkan dorongan singkat adrenalin ke dalam dirimu. Kamu akan duduk tegak dan berkata,
dia benar. Tapi percikan itu akan padam, karena kehendakmu masih seperti kayu basah yang tidak terbakar. Otak nalurimu akan mencari alasan, besok lebih baik. Malam ini terlambat. Aku butuh rencana yang lebih jelas. Ini adalah program penghancuran diri yang membosankan sekaligus berulang. Kamu bukan pejuang yang mempelajari medan perang, kamu pecandu yang menegosiasikan dosis berikutnya dari kesia-siaan. Dan kamu akan menemukannya. Kamu akan menipu dirimu sendiri. Dan kamu akan memberikan obat itu dengan tanganmu sendiri. Setiap hari kamu bangun dan memilih untuk menjadi pria yang sama seperti kemarin, kamu melakukan pembunuhan. Kamu menikam bayangan yang bisa saja menjadi dirimu. Dia berdiri di sana setiap pagi di samping tempat tidurmu, bayangan pria yang seharusnya bisa kamu jadi. Penuh kekuatan, kemuliaan, dan tujuan. Kamu menatap matanya, lalu memilih untuk mencekiknya. Kamu memadamkannya dengan proteinmu, dengan pekerjaan kosongmu, dengan hidupmu yang remeh yang kamu peluk seolah itu penjara aman. Tapi dia selalu kembali. Besok dia akan berdiri di hadapanmu lagi, memberimu kesempatan baru untuk memilih hidup daripada mati. Namun, kamu mengulangi keputusan yang sama, memilih mati perlahan, dosis demi dosis, hari demi hari. Pertempuran yang diberikan kepadamu tidak abadi. Kesempatan tidak tak terbatas. Dengarkan baik-baik, pintu besi menuju takdirmu sedang menutup sekarang. Bunyi engselnya adalah jam pasir yang habis di depan matamu. Masih ada kesempatan untuk menempatkan jarimu di dalamnya, mencoba menghentikannya meski dengan harga rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi kamu tidak melakukannya. Kamu memilih menonton, menunggu mukjizat. Mukjizat tidak diberikan pada para pengecut. Ketika pintu itu tertutup sekali pukul, suaranya akan bergema dalam relung jiwamu hingga akhir hayatmu. Ini bukan akhir karena kamu menang, tapi karena kamu tidak pernah berani memasuki arena. Namamu akan terhapus dari catatan para pejuang. Dan yang tersisa bukanlah teriakan atau ledakan, tapi yang lebih buruk, keheningan mutlak dari ketiadaan. Kamu akan tetap di belakang pintu itu, dalam kegelapan, mengetahui bahwa kamu memegang kunci, tapi memilih untuk tidak menggunakannya. Waktumu habis. Pintu ditutup. Dan kamu masih di sini, membeku, berpikir kata-kata ini akan menghidupkanmu kembali. Tidak akan terjadi. Perang telah selesai untukmu. Apakah kamu ingin tahu apa itu neraka? Bukan api, bukan iblis. Neraka adalah satu kata, hampir. Sebuah ruang abu-abu abadi, di mana kamu duduk di depan layar besar, melihat hidupmu sebagaimana seharusnya bisa terjadi. Kamu melihat dia menutup kesepakatan yang dulu kamu takutkan. Kamu melihat dia menikahi wanita yang tak pernah bisa kamu dekati. Kamu melihat dia membangun rumahnya, mengamankan masa depan keturunannya, meninggalkan warisan abadi. Sementara kamu, menonton kembali waktu yang terbuang dalam video game dan kecanduan murahan. Itulah siksaan. Melihat potensimu terwujud di depan mata, mengingatkanmu selamanya akan kepengecutanmu. Dan yang lebih buruk, kamu sendiri yang membangun neraka ini, batu demi batu, dengan setiap detik kemalasan dan tidak bertindak. Ujian yang Allah berikan padamu bukan untuk melihat apakah kamu bisa menang saat jalan sudah diratakan. Siapapun bisa menang saat angin mendukungnya. Ujian sejati adalah ini, apa yang akan kamu lakukan saat kehilangan segalanya? Saat kamu terjatuh ke tanah, mulutmu penuh darah, tulangmu hancur, benderamu diinjak lumpur oleh musuh terbesarmu, dirimu yang paling rendah. Apakah kamu akan menerima kekalahan sebagai takdir? Apakah kamu akan menyepi ke sarangmu dan mati dalam belas kasihan pada diri sendiri? Atau apakah kamu akan bangkit? Bukan dengan harapan, karena harapan untuk yang lemah, tapi dengan penolakan yang tegas, dengan penghinaan murni. Dengan penafian total terhadap kekalahan, hingga alam semesta sendiri harus menghitung ulang langkahnya. Kamu akan berdiri tanpa senjata, tanpa pasukan, tanpa sekutu, dan merayap menuju musuhmu dengan satu tujuan, mencabut tenggorokannya dengan gigimu. Itulah ujian sejati. Bukan kemenangan, bukan kemuliaan. Ujian adalah reaksimu terhadap kegagalan yang menghancurkan. Allah tidak menginginkan seorang prajurit yang menjaga barisan. Dia menginginkan seorang pejuang buas, yang, setelah melihat seluruh pasukannya binasa, mengoles wajahnya dengan darahnya sendiri, dan menyerbu musuh sendirian sambil tertawa seperti orang gila. Dia tidak mencari pemenang. Dia mencari badai. Dan pada akhirnya, kamu membuktikan bahwa dirimu hanyalah pria biasa, rapuh, takut, mudah hancur.
Jiwamu mengeras seperti batu tua. Aku bisa merasakannya dari sini. Setiap hari kamu kehilangan kelenturanmu, menjadi kaku, rapuh. Alasanmu tak lagi menjadi argumen, tapi telah menjadi identitasmu. Rata-rata dirimu bercampur dengan darahmu. Sangat cepat, gagasan untuk bertarung bahkan tak akan muncul di kepalamu. Itu akan tampak bagimu seperti kegilaan dari masa lalu yang jauh. Kamu akan menaklukkan dirimu sendiri, memasang rantai di lehermu, menutup pintu kandangmu. Sementara itu, dunia terus berjalan. Pria yang kurang mampu darimu membangun lebih banyak darimu. Pria yang lebih bodoh darimu mengumpulkan kekayaan lebih banyak darimu. Pria yang lebih jelek darimu mendapatkan wanita yang kamu hanya bisa bayangkan dalam mimpimu. Bukan karena mereka lebih baik, tapi karena mereka memahami satu aturan yang benar-benar penting. Tindakan adalah segalanya. Alam semesta tidak menghargai potensimu, tapi menghargai kerja nyata yang telah dilakukan. Sementara kamu menjaga potensimu seperti perawan yang ketakutan, mereka menghabiskannya, mempertaruhkannya, menumpahkannya di medan perang. Dan sekarang mereka menuai rampasan perang yang bahkan tak berani kamu masuki. Diam yang kamu dengar sekarang bukan wahyu, itu adalah suara mereka yang menghitung uang mereka. Sementara kamu duduk di sini menunggu keajaiban yang tak pernah disiapkan siapapun untukmu. Apakah kamu pikir ujian itu adalah menghindari masalah? Tidak. Ujian itu masalah itu sendiri. Proyek yang runtuh. Wanita yang meninggalkanmu. Rekening kosong. Setiap pukulan bukan hukuman, tapi pertanyaan langsung dalam ujian hidupmu. Allah bertanya padamu, lalu sekarang, wahai manusia, apakah kamu akan patah, atau membangun sesuatu dari reruntuhanmu? Setiap tindakanmu adalah jawabanmu. Bukan pikiranmu, bukan perasaanmu. Hanya tindakanmu. Bangun jam 5 pagi meski lelah, itu jawaban. Pergi ke gym dan dorong tubuhmu sampai terbakar, itu jawaban. Ini adalah jawaban. Duduk selama 5 jam bekerja dengan fokus tanpa gangguan, itu jawaban. Tetapi saat kamu jatuh ke dalam pornografi, saat kamu membuang waktu di TikTok, saat mengeluh dengan teman-teman yang remeh, itu juga jawaban. Dan dia melihat semuanya. Jangan mengecewakannya. Bukan berarti kamu tidak akan salah. Kegagalan itu pasti. Tetapi pengkhianatan kepada Tuhan bukan terletak pada jatuh, melainkan pada menyerah. Dalam menerima kesia-siaan. Dalam memiliki kekuatan seekor singa tapi memilih hidup seperti domba karena jalannya lebih mudah. Itulah pengkhianatan terbesar. Tuhan memberimu kemampuan untuk membuka dan menguasai, dan kamu memilih menjadi budak. Tidak ada penghinaan lebih besar kepada Sang Pencipta daripada meremehkan ciptaannya. Saat kamu menatap cermin dan melihat tubuh yang lemah, kamu mengecewakannya. Saat kamu melihat rekeningmu kosong dan tidak mampu melindungi keluargamu, kamu mengecewakannya. Saat kamu memilih berbohong daripada berkata jujur demi jalan mudah, kamu mengecewakannya. Hidupmu sepenuhnya adalah kesaksian, entah rasa syukur atau penghinaan atas anugerah yang Dia berikan kepadamu. Dan sekarang, kesaksianmu busuk. Kamu tidak membutuhkan motivasi lagi. Kamu membutuhkan ketakutan. Ketakutan suci bahwa kamu akan mengecewakan satu-satunya entitas yang benar-benar penting. Ketakutan bahwa di akhir hidupmu, kamu menatap ke matanya dan mendengar. Aku memberimu semua alat, semua ujian, semua kesempatan, dan inikah yang kamu lakukan? Bayangkan aib itu. Aib abadi. Ujian ini tidak memiliki tanggal kedaluarsa, tetapi partisipasimu memiliki batas. Setiap detik kamu ragu, setiap momen yang kamu tunda, setiap kali memilih kenyamanan, itu adalah jawaban salah dalam ujian hidupmu. Berhenti mencari jawaban di kata-kata semacam ini. Jawaban tidak ada di sini, tapi ada dalam tindakanmu, dalam keringatmu, dalam kerja nyata yang kamu lakukan. Ujian bukanlah sebuah kejadian yang jauh. Ia terjadi sekarang, dalam keputusanmu berikutnya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Kemungkinan besar, keputusanmu berikutnya adalah mencari konfirmasi dari luar, menonton satu video lagi, membaca satu kutipan motivasi lain, atau dosis murah dopamin, tanpa melangkah satu langkah pun. Inilah candu pria modern, ilusi kemajuan padahal tetap di tempat. Tuhan tidak ingin kamu menjadi ilmuwan fakta yang tidak diterapkan. Dia ingin kamu menjadi pelaksana. Tidak penting berapa banyak buku yang kamu baca atau berapa banyak kursus yang kamu ikuti. Yang penting baginya adalah, berapa banyak besi yang kamu angkat,
berapa banyak angka nyata yang kamu tambahkan ke rekeningmu, dan jenis keberanian apa yang kamu tunjukkan saat tak seorang pun melihatmu. Dia adalah Tuhan tindakan, Tuhan hasil. Alam semesta tidak merespons perasaanmu atau niat baikmu. Ia merespons hukum sebab akibat. Setiap hari, Tuhan memberimu cadangan energi, kehendak, dan fokus yang terbatas. Dan kamu menyia-nyiakannya untuk debat bodoh dengan orang asing di internet, khawatir dengan pendapat pria yang tidak kamu hormati dan tidak membangun apapun, menelan konten kosong yang dibuat khusus agar kamu tetap tunduk. Ini adalah pemborosan modal ilahi. Seolah Tuhan memberimu kotak emas setiap pagi, dan kamu berlari menukarnya dengan plastik di kasino penipu. Jangan mengecewakannya. Dan kalimat ini tidak berhenti di sini. Kebenaran tersembunyi adalah, kamu memiliki kemampuan untuk tidak mengecewakannya. Dan inilah tragedi sekaligus keindahannya. Kegagalanmu bukan cacat penciptaan, tapi pilihan sengaja yang kamu ulangi setiap hari. Itulah sebabnya ia memalukan, itulah sebabnya ia menyakitkan. Bukan jatuh karena ketidakmampuan, tapi tersandung dengan sengaja seperti pelari olimpiade yang menahan diri. Berhenti berpikir tentang besok. Ujianmu bukan besok. Ujianmu adalah 60 detik berikutnya. Kamu akan menutup ini. Tanganmu akan bergerak menuju ikon hiburan secara otomatis, seperti anjing terlatih. Otakmu yang terperbudak berbisik, kamu pantas istirahat sebentar. Tapi ujian yang sebenarnya bukanlah pertarungan besar yang kamu bayangkan. Ujian yang sebenarnya adalah pertarungan tersembunyi, kecil, pertarungan mengendalikan tanganmu sendiri. Kemampuan untuk berkata tidak pada dorongan itu. Kekuatan adalah bangkit dan melakukan sesuatu yang menyakitkan sekarang, tapi membangun batu baru dalam kerajaan masa depanmu. Jika kamu menang, kamu tidak mendengarkanku, tapi dia mendengarmu. Jika kamu kalah, menyerah seperti ribuan kali sebelumnya, kamu hanya mengonfirmasi posisimu, proyek tanpa harapan. Ujian tidak berhenti. Tidak ada jeda waktu. Bahkan tidurmu adalah bagian dari ujian. Kualitas tidurmu ditentukan oleh keganasan produktivitasmu di siang hari. Entah kamu jatuh di tempat tidur dengan hak yang diperoleh, atau lari dari hari yang sia-sia menuju pelarian sementara yang menyesatkan. Tidak ada pelarian. Hanya ada eksekusi. Bola ada di lapanganmu, dan Tuhan mengawasi dengan kesabaran yang mengerikan, karena kamu tahu kesabaran itu tidak abadi. Dia menunggu untuk melihat, apakah kamu akan mengangkat bola dan melemparkannya, atau tetap duduk sampai pertandingan berakhir, di tempatmu? Penundaan itu, kelumpuhan itu, adalah dosa terbesarmu. Bukan pemikiran, tapi kemalasan yang menyamar sebagai kontemplasi. Kamu adalah patung dari garam, menatap ke belakang ke kenyamanan Sodommu sendiri, sementara tanah perjanjian mencair di depanmu. Tuhan memberimu 2 tangan untuk membangun dan punggung yang kuat untuk mengangkat. Dia tidak memberikannya agar kamu bersembunyi di balik layar dan membuat alasan. Tanganmu memiliki tujuan, menciptakan nilai, menegaskan keberadaanmu di dunia nyata, mengangkat batu, menutup kesepakatan, menulis kode, atau meremas leher iblis internalmu sampai mereka tercekik. Dan tanganmu sekarang lembut, bersih, tanpa bekas. Itulah bukti hidup dari kemalasanmu. Ujian Tuhan bukan kertas penuh pilihan. Ia adalah lembar kosong. Ia berkata kepadamu, inilah hidupmu, inilah tubuhmu, inilah pikiranmu, sekarang bangunlah sesuatu. Tunjukkan padaku apa yang telah kau ciptakan. Dan kamu berdiri kaku, menatap lembar itu, gemetar karena ide untuk menulis garis pertama. Takut salah. Takut tidak sempurna. Tapi kebenaran satu-satunya, kesalahan sejati, kegagalan satu-satunya, adalah menyerahkan lembar itu kosong. Dan itulah yang kamu lakukan setiap hari. Kamu bersembunyi di balik kebohongan. Dunia ini rumit, ekonomi buruk, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua itu ilusi yang kamu bisikan pada dirimu sendiri untuk membenarkan kelumpuhanmu. Kebenaran lebih sederhana daripada yang bisa kamu bantah. Pilih satu hal yang membuatmu lebih kuat atau lebih kaya, dan lakukan hari ini. Angkat beban. Kirim email. Baca 10 halaman buku kerja. Langkah-langkah kecil, keras, tanpa alasan. Batu bata. Katedral hidupmu dibangun dari batu bata disiplin sehari-hari, bukan dari mimpi besar kosong. Dia tidak pernah mengecewakanmu. Hukum alam selalu sama, usaha selalu membawa hasil, dan disiplin selalu membentuk pria. Selalu. Tuhan menepati janjinya, matahari terbit setiap pagi, gravitasi bekerja,
Sebab dan akibat tidak pernah mengkhianati. Yang mengingkari janji itu kamu sendiri. Kamu menunggu intervensi untuk memperbaiki hidupmu, sementara mengabaikan hukum yang Dia tetapkan agar kamu memperbaiki dirimu sendiri. Rasa sakit yang kamu rasakan, bukan bukti Dia meninggalkanmu. Itu adalah panggilan darinya. Rasa sakit yang menekan dadamu bukan kebetulan. Itu adalah suaramu sendiri, gema dari hatimu, berteriak bahwa kamu hidup tanpa memanfaatkan potensi yang Tuhan tanamkan dalam dirimu. Rasa sakit dari mediokritas bukan musuhmu, tapi kompasmu. Ia menunjuk jalan, namun kamu, alih-alih mengikutinya, mencoba merusaknya agar tidak melihat kebenaran yang pahit. Ujiannya tidak berhenti. Saat ini pun adalah pertanyaan baru. Kamu menutup bacaan ini, lalu apa? Kesunyian kamarmu adalah suara Tuhan yang menunggu jawabanmu. Apakah kamu akan bangkit? Atau menekan distraksi lain untuk melarikan diri dari dirimu sendiri? Itulah permainanmu. Dia ada di sisi lain papan catur, mengawasi. Dan kesabarannya, tidaklah tanpa batas. Dan batas kesabarannya tidak datang sebagai kilat atau banjir. Tapi dalam bentuk yang paling berbahaya, keheningan. Suatu hari kamu akan bangun tanpa merasa tusukan kelemahan di dalam dirimu. Kompas yang rusak akan berhenti bergetar. Dan untuk sesaat, kamu akan berpikir bahwa kamu menemukan kedamaian. Tapi itu bukan kedamaian, itu kematian jiwa. Itulah saat Tuhan menarik investasinya darimu, saat Dia mencabut percikan ilahi yang selalu mengganggumu dan mendorongmu naik. Itulah garis batasnya. Saat itu kamu akan menjadi mesin, makhluk tanpa jiwa, bekerja, mengonsumsi, tidur, dan mengulangi. Dan kamu tidak akan lagi merasakan rasa malu, karena rasa malu membutuhkan standar yang lebih tinggi untuk dibandingkan, dan standarmu akan jatuh bahkan lebih rendah dari tanah yang kamu injak.